Adik-adik, coba bisa tebak nggak nih, mana yang lebih kuat? Antara Monas atau Candi Borobudur? Bingung nggak sih? Gimana kalau kita coba Superman buat tes ya? Lebih kuat mana nih, antara Monas atau Candi Borobudur? Tunggu. Sebelum mikirnya terlalu jauh, mendingan kita berdoa dulu ya adik-adik. Habis itu kita cari tahu gimana caranya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mendengar cerita firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong berkati juga setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke, mau cari tahu nih, mana yang lebih kuat ya dua bangunan itu? Kalau menurut Kak Tata, kedua bangunan itu sama kuatnya, baik Monas ataupun Candi Borobudur. Hah? Kok bisa? Ya pasti bisa. Karena terbukti banget kan, sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun nih, kedua bangunan ini terkena badai, terkena angin kenceng, terkena hujan ataupun panas, mereka tetap kokoh berdiri kuat. Mau tahu nggak nih kenapa? Iya adik-adik, karena kedua bangunan ini dibangun dengan fondasi yang kuat di bagian bawahnya. Fondasi itu adalah dasar yang membuat bangunan bisa berdiri kuat. Nah, seperti video yang satu ini. Nah, udah lihat kan video tadi? Seperti itu adik-adik. Jadi, kita perlu seseorang juga yang menggandeng kita biar kuat. Kira-kira sesuatu atau seseorang itu siapa ya? Kalau sesuatu mungkin kita bisa cari ya. Kalau seseorang, tahu nggak adik-adik? Siapa sih seseorang yang super duper kuat yang bisa ngebantuin kita? Kakak lihat nih, ada yang udah jawab. Benar. Kamu benar banget. Iya, namanya Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang super duper kuat banget. Yang gak pernah bosen nolongin, ngebantuin kita. Gak pernah capek deh. Pokoknya dia akan selalu setia menolong kita. Membuat kita menjadi lebih kuat. Pokoknya Yesus itu super strong God. I got Jesus. When life's a misery and peace is what I need, I got Jesus. I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. When things have got me down and no one is around, I got Jesus. I got Jesus. When life's a misery and peace is what I need, I got Jesus. I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus
okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you say whoa. Got Jesus in your life, come on, let me hear you say what? Oh. Got Jesus in your school, come on, let me hear you say what? Oh. Got Jesus in your heart, come on, let me hear you scream. One day, Jesus and his friends, called disciples, were walking together. They arrived in a city called Capernaum, where many people lived and worked. When they got there, some men who worked at the temple came over. The temple was a special place where people went to pray and learn about God. Every year, the grown-ups in the city had to pay a small temple tax to help take care of the building. The tax collectors walked up to Peter, one of Jesus' friends. They asked him, "Does your teacher, Jesus, pay the temple tax?" Peter quickly answered, "Yes, he does." But Peter was worried because he did not have the money they needed to pay the tax. After that, Peter went into the house where Jesus was staying. Before Peter could even say anything, Jesus already knew what he was thinking. Jesus said, "Simon, who has to pay taxes, the people who belong to the king or the others?" Peter answered, "The others." Jesus said, "That's right. The children of the king don't have to pay, but we will pay the tax so we do not upset anyone." Then Jesus gave Peter some surprising instructions. He told him, "Go down to the lake and throw in your fishing line. Open the mouth of the first fish you catch. Inside will be a coin. Take that coin and give it to the men for both my tax and yours." Peter listened to Jesus and did exactly what he was told. He went to the lake, threw his fishing line into the water, and waited. Soon, he caught a fish. When Peter opened the mouth of the fish, he was amazed. Inside was a shiny coin, just as Jesus had said. Peter took the coin and paid the temple tax for both himself and Jesus. Through this miracle, Jesus showed Peter and the others that God can provide in wonderful and surprising ways. No problem is too big or small for God to help us. Jesus also taught his friends the importance of obeying rules and being kind to others. This story reminds us that when we trust Jesus and listen to him, even things that seem impossible can happen. God always knows what we need, and he cares about every part of our lives. Nah, adik-adik pernah mancing belum? Oke. Kakak asumsikan udah ya. Oke. Nah, misalnya nih, adik-adik mancing kan? Mancing dapat ikan dong. Nah, tapi ada kisah loh, mancing terus dapat duit. Keren. Kenyang, terus dapat duit, bisa dipakai buat jajan. Wah. Tapi ceritanya beda nih. Ceritanya tentang Petrus. Nah, Petrus itu lagi kesusahan cari duit buat bayar pajak. Pajak apa ya? Oke, kakak jelasin dikit. Pajak itu sesuatu kewajiban dari rakyat yang harus dibayar ke pemerintah. Jadi kalau namanya adik-adik harus bayar pajak, tapi belum sih. Misalnya adik-adik harus bayar pajak, itu berarti adik-adik harus bayar duit ke pemerintah. Dan itu harus efektif immediately. Jadi ceritanya gini, Petrus itu kesusahan cari duit buat bayar pajak. Nah, Petrus langsung nanya Tuhan, "Tuhan, please tolong saya, aku butuh duit buat bayar pajak." Nah, Petrus disuruh mancing. Oke, Petrusnya ya udahlah, melakukan aja lah ya. Petrusnya mancing, dapat ikan, di mulutnya ada duit. Wow. Dan langsung dia pakai duitnya buat bayar pajak. Luar biasa ya. Tuhan itu bisa amazing. Wah, tadi Kalu keren banget ya gayanya ya. Tapi adik-adik, akhirnya mau kasih tahu dulu nih, kalau Tuhan Yesus itu kerennya bukan kayak gitu. Bukan kerennya karena bisa sulap atau pakai trik-trik gitu. Bukan. Tapi yang dilakukan sama Tuhan Yesus di cerita tadi tuh, itu namanya mujizat. Mujizat itu apa akhirnya? Mujizat itu suatu hal yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan dengan kuasa Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat nunjukin ke orang-orang kalau Yesus itu Tuhan yang hebat. Dan ngasih tahu nih kalau Tuhan yang hebat itu mau loh menolong kita semua. Nah adik-adik bisa nih baca kisahnya di
Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai 27. Nah, itu tuh Tuhan Yesus meminta Petrus tuh bayar pajak nih adik-adik. Nah, tapi Tuhan tahu kok Petrus itu nggak bisa nih bayar pajaknya karena uangnya nggak cukup adik-adik. Nah, meskipun Petrus ini punya penghasilan dari memancing ikan nih adik-adik, tapi itu juga nggak cukup bayar pajak nih adik-adik. Makanya Tuhan Yesus buat mukjizat ke Petrus. Nah, tapi adik-adik, itu kan Petrus ya, kan dia murid kesayangannya Tuhan Yesus. Gimana kalau kita adik-adik? Apakah kita bakal ditolong Tuhan juga? Nah, kira-kira nih kalau semisalnya kita punya keinginan nih, kita mau minta bantu sama Tuhan, kita mau belajar nih adik-adik. Nah, kita pengen cepat belajar, pengen cepat bisa hafal, bisa ngerti. Kira-kira Tuhan nolongin kita gak ya? Ya iyalah adik-adik, yang namanya Tuhan udah pasti secepat itu nolongin kita. Sekali lagi ya, secepat itu adik-adik. Biarpun misalkan ya ada anak yang di belahan bumi bagian mana yang lagi sakit, atau ada anak yang di kutub selatan yang lagi butuh pertolongan. Belum lagi ada anak yang lain nih yang lagi ketakutan. Lah, gimana itu? Emang bisa Yesus nolongin segitu banyak anak dengan tempat yang berbeda, tapi dalam waktu yang bersamaan? Ya bisa lah adik-adik. Tapi kok bisa yakin banget kayak gitu ya? Ya iyalah adik-adik, karena dia itu superhero, bukan Tuhan sembarangan. Tapi Tuhan yang penuh kasih dan punya superpower. Catat ya adik-adik, Tuhan yang penuh kasih dan punya superpower. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bisa dan mau banget nolong kita. He is super strong God. Nah adik-adik, yang tadi kita lihat itulah kan contoh tentang nih kalau misalnya kita nggak mau jatuh, ya kita harus dipegangin sama orang yang lebih kuat dari kita. Nah, coba adik-adik bayangin kalau yang pegangin kita tuh orang yang lebih kecil. Waduh, pasti nggak bakal bisa. Yang ada bakal jatuh barengan. Sama kan kayak tadi Kak Tata bilang tentang Monas dan Candi Borobudur. Kalau kedua bangunan itu bisa kuat karena ada namanya fondasi. Jadi fondasi itu adalah dasar yang membuat bangunan itu lebih kuat berdiri. Jadi fondasi itu harus lebih kuat dari bangunan yang ada di atasnya. Sama seperti kita ya anak-anak Tuhan, pastinya kan kita tiap hari mau lebih baik, lebih happy, lebih kuat, lebih strong. Kira-kira kalau kita mau kayak gitu bisa minta tolong sama siapa ya? Yang pastinya yang nolongin kita harus lebih kuat, lebih segala-galanya daripada kita. Siapa ya? Udah pasti sama Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, cara Tuhan Yesus menolong kita itu bukan dengan cara yang biasa-biasa aja. Bukan gitu adik-adik. Yang pasti cara Tuhan Yesus nolong kita itu pasti gak bakal ketebak, gak bakal kepikir deh sama otak kita. Jadi kita tuh gak bisa tuh bilang kayak Tuhan Yesus akan nolong aku dengan cara kayak gini, lalu kayak gini, terus kayak gini. Wah, gak bisa gitu adik-adik, karena cara Tuhan Yesus tuh gak bakal ketebak, karena Tuhan Yesus akan nolongin kita dengan cara yang ajaib. Nah, makanya disebut dengan mujizat, karena cuma Tuhan Yesus yang bisa lakuin. Jadi gimana dong Kak supaya kita bisa pegangan terus sama Tuhan yang kuat? Padahal Tuhan kan gak kelihatan. Gampang adik-adik. Kita harus menambah rasa percaya kita kepada Tuhan setiap hari. Jadi lihat ya, misalnya nih hari ini rasa percayanya baru segini. Tambah lagi besok ya, jadi lebih gede kayak begini. Terus habis kita berdoa, baca firman, terus kita praktek, percaya lagi sama Tuhan. Pasti firman terjadi dalam kehidupanku, pasti hidupku jadi lebih kuat setiap hari itu. Percayanya tambah lebih gede adik-adik. Terus tiap hari tambahin lagi rasa percaya kita sama Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, aku percaya sama Tuhan yang kuat. Percaya lagi sampai akhirnya adik-adik kita super duper percaya sama Tuhan. Gak ada habisnya, tambah terus setiap hari. Oke? Nah, gimana ya cara bisa rasa percaya kita tuh nambah setiap harinya?
Nih Kak Hani punya cara nih, dicoba ya, dilihatin baik-baik ya. Nah, nomor 1 kalau kita mau nambah rasa percaya kita, yaitu dengan yang pertama adalah ingat. Ayo ikutin Kak Hani bilang, ingat. Ya, kita harus ingat. Ingat apa Kak Hani? Ingat 2 hal, yaitu kita ingat kalau Tuhan mengasihi kita dan Dia bisa menolong kita karena Dia punya super power atau kuasa. Nah, jadi adik-adik tiap hari kita harus ingat 2 hal ini. Kalau kita lagi ada masalah, kita lagi dalam keadaan yang gak baik, kita ingat 2 hal ini aja. Kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh adik-adik, dan juga Tuhan bisa, Tuhan mau nolong kita karena Dia punya super power ataupun kuasa. Jadi walaupun kadang kita lagi gak baik-baik aja nih, adik-adik lagi takut, lagi sedih, kayaknya hopeless banget keadaan. Ingat, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bisa menolong kita. Nah adik-adik inget ya, bukan cuman kita inget-inget doang, tapi kita juga harus omongin setiap hari dalam hati kita maupun lewat ucapan kita yang keluar dari mulut. Nah adik-adik inget ya, kita mesti ucapin lewat hati kita dan juga lewat mulut kita. Karena nih adik-adik ketika telinga kita mendengar suara kita sendiri, maka itu akan menambah rasa percaya kita. Jadi adik-adik mesti sering-sering nih, inget ya, Kak Farel ingetin adik-adik mesti sering-sering ngomong kalau Tuhan Yesus mau menolong aku dan Tuhan Yesus pasti bisa menolong aku. Dan kalau misalnya kita lagi down gimana Kak? Kita lagi bener-bener capek banget, kita lagi sedih banget, lagi ngerasa lemes banget, lagi gak kuat. Boro-boro sih bisa inget Tuhan Kak. Aku lagi down banget nih, aduh gimana ya, lagi ruwet. Pikiran aku lagi ruwet banget. Nah adik-adik, ada obatnya juga. Caranya, ingat nih, segera ambil ini. Ya, baca Alkitab adik-adik. Terus dalam Alkitab itu ada ayat-ayat janji-janji Tuhan tentang kasih Tuhan, tentang penguatan dari Tuhan yang bisa kita pakai terus untuk menumbuhkan rasa percaya kita kepada Tuhan yang kuat. Wah, jadi pelajaran hari ini simple ya adik-adik. Ada Yesus, super strong God yang selalu nolongin kita. Nah, tapi adik-adik kita juga mesti percaya nih sama Tuhan Yesus. Jangan cuman tahu aja soal Yesus. Nah, masih ingat kan tadi gimana sih biar kita itu makin percaya? Nah, ada 3 cara nih tadi nih, inget kan? Yang pertama, kita harus ingat kalau Yesus itu, kalau Tuhan itu mau nolongin kita dan bisa nolongin kita. Yang kedua, ucapkan, omongin adik-adik kalau Tuhan itu mau nolongin kita dan bisa nolongin kita. Yang ketiga, ingat tadi kan? Yang ketiga itu kalau kita mungkin udah mulai lemas, udah mulai capek, udah mulai lupa-lupa nih, kita buka Alkitabnya, kita baca Alkitabnya, kita bilang di Alkitab itu banyak adik-adik ayat ataupun cerita-cerita yang bisa ngebuktiin kalau Yesus itu mau nolongin kita dan bisa nolongin kita. Nah adik-adik, kakak punya 1 ayat Alkitab yang bisa buat kita percaya lagi sama Tuhan Yesus. Ini tuh terdapat di Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ingat ya adik-adik, kalau misalnya hidup kita ingin tambah baik, ya kita mesti dong pegangan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah super strong God. Tuhan Yesus itu bukan cuman bisa nolongin kita adik-adik, tapi bisa banget nolongin kita dengan cara yang banyak hal dan ajaib teman-teman. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa. Kak Yosi doa buat kalian semua ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu menolong kami, dan Tuhan selalu membuat kami merasa aman dan percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau adalah super strong God Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Nya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.